Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak kelas 6 yang luar biasa, yang kemarin sudah kelas 5 dengan cara pembelajaran yang sudah jarak jauh ya. Sekarang kita ketemu lagi dan kamu sudah di kelas 6. Menurut Pak Agus, kita harus bisa beradaptasi anak-anak dengan keadaan seperti ini. Apalagi sekarang kita akan berbicara mengenai materi TIK ya. Pak Agus yakin kalian sudah pandai semua menggunakan alat-alat komunikasi yang sudah ada di sekitar kalian. Benar nggak menurut Pak Agus nih? Oke, di tampilan kalian sudah ada judulnya, yaitu topik 1, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maka nanti di hari ini kita akan berbicara tentang itu dulu. Tapi Pak Agus mau kita flashback dulu, kita kembali ke zaman-zaman sebelum teknologi itu berkembang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Semangat ya anak-anak. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Pak Agus minta kalian harus siap dulu ya. Siap dengan belajar itu berarti di hari ini mestinya kalian sudah berdoa. Mungkin ini materinya setelah materi yang dari guru kelas 6 ya. Jadi berdoa dulu ya sebelum melakukan apapun ya. Setelah itu kalian juga perlu menyiapkan buku dan alat tulis. Buku dan alat tulis ini sebenarnya tidak untuk menyalin semua yang ada di PowerPoint ini ya, tidak usah anak-anak. Buku dan alat tulis itu hanya untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin nanti akan digunakan sebagai rangkuman kalian untuk bisa membantu dalam mengerjakan tugas-tugas di classroom. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian nanti juga akan Pak Agus minta kalian untuk mengirimkan foto. Nah, nanti fotonya akan seperti apa? Nanti akan kita bahas di halaman akhir. Itu anak-anak, selamat belajar. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke anak-anak, nah tadi Pak Agus sudah bilang bahwa kita akan flashback ke zaman dahulu kala ya. Oke, kita akan bicara mengenai sejarah alat komunikasi. Alat komunikasi adalah peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau untuk menyampaikan berita dan seterusnya ya. Itu adalah alat komunikasi. Nah, di zaman dahulu kala yang sudah menggunakan itu adalah suku Indian yang mereka menggunakan isyarat asap. Memang waktu itu kayaknya mereka tidak punya teknologi yang seperti sekarang, jadi mereka mencari ide-ide bagaimana mereka bisa memberikan isyarat-isyarat tertentu kepada suku-suku yang lain yang memang jaraknya agak jauh, dan mereka menggunakan isyarat itu dengan menggunakan asap yang berbentuk pola-pola tertentu. Menggunakan asap ini pun sebenarnya juga masih bisa digunakan dalam zaman sekarang anak-anak, tapi biasanya itu ketika terjadi hal yang sangat urgent ya, di daerah yang memang tidak ada alat komunikasi. Contohnya misalnya kalian pergi ke ke hutan atau ke tempat-tempat yang memang itu hampir tidak ada terkoneksi dengan jaringan atau telepon dan seterusnya. Nah, supaya bisa menyampaikan pesan bahwa kamu berada di situ, biasanya kalian bisa membuat asap ya, membakar sesuatu di tempat itu, tapi hati-hati membakarnya, tidak boleh sembarangan ya, karena kalau di hutan sampai terjadi kebakaran hutan, bukan saja kamu ketahuan ada di situ, tapi mungkin bisa berakibat fatal. Jadi memang asap itu digunakan untuk memberikan isyarat, tapi dengan pola-pola tertentu. Itu bisa kita lakukan anak-anak. Nah, selain menggunakan pola-pola dengan asap tadi sebagai isyarat, itu di zaman dahulu kala juga ada yang menggunakan hewan anak-anak. Jadi mereka sudah berinisiatif menggunakan hewan untuk bisa menyampaikan pesan. Nah, di tampilan layar itu ada merpati. Ini terkenal dengan merpati pos ya. Tapi sebenarnya tidak hanya burung merpati anak-anak, juga ada yang menggunakan burung raja wali dan burung yang lain yang memang bisa dilatih. Kalau tidak salah itu raja wali elang juga bisa ya. Artinya mereka melatih hewan itu untuk bisa berangkat ke tempat yang mereka inginkan. Kemudian hewan itu pun bisa kembali ke tempat mereka lagi, dan itu dilatih berulang kali. Dan kebetulan hewan yang seperti tampilan ini, hewan merpati ini memang sangat bisa untuk melakukan itu. Jadi memang zaman dulu kala juga mereka menggunakan ini, hewan sebagai media untuk menyampaikan pesan atau sebagai alat komunikasi.
jarak jauh. Dari awalnya asap, terus kemudian masuk ke menggunakan hewan, manusia selalu mencari kira-kira bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ide-ide itu akan selalu muncul ketika mendapat masalah. Jadi mereka mencari solusi. Dan ternyata memang benar teknologinya berkembang anak-anak. Jadi setelah menggunakan hewan tadi, dan tentu terbatas ya, mereka juga bisa menggunakan telegraf. Nah, yang beruntungnya telegraf ini mereka bisa menyampaikan pesan langsung dijawab saat itu juga. Jadi bisa bersamaan. Jadi informasinya dikirim dengan cepat, kemudian dari pihak yang menerima pun bisa langsung menyampaikan info balasannya. Berbeda dengan mungkin burung agak jauh gitu. Kadang juga nggak nyampe burungnya ya, mungkin terus ditembak sama musuh yang memang tahu kalau itu akan memberikan informasi ke daerah yang akan mereka serang. Biasanya begitu anak-anak. Akhirnya mereka mencoba mengembangkan teknologi, yang muncullah telegraf. Telegraf ini sangat terkenal sekali ya, memang masih dipakai juga untuk beberapa saat ini, tapi tidak di bagian umum, biasanya digunakan oleh para militer ya. Yang menemukan adalah seorang yang bernama Samuel Morse ya, atau dia bersama dengan William Cook dan Charles Pitstone. Mereka menggunakan simbol-simbol dari tanda-tanda tertentu atau isyarat-isyarat tertentu dengan suara atau dengan sinyal-sinyal yang bisa dimunculkan menggunakan sinyal listrik. Jadi misalnya titik, kemudian panjang, kemudian garis panjang, titik, nah seperti itu. Dan itu sudah dipahami oleh si penerima dan si pengirim. Nah, yang agak sulit adalah memang tidak semua bisa menggunakan ini. Kita coba lihat seperti apa sih sandi Morse-nya. Nah, ini anak-anak. Jadi telegraf itu mengirimkan sinyal-sinyal dengan suara yang memang bisa dipahami oleh beberapa orang saja. Contohnya huruf A, maka ada titik pendek dan panjang seperti garis. Dan itu tidak semua orang bisa menggunakannya. Makanya memang waktu itu digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi akhirnya orang akan mencari ide-ide yang baru, kira-kira bisa menggunakan komunikasi yang bisa digunakan oleh semua orang. Akhirnya mereka bisa menciptakan alat-alat telekomunikasi yang lebih praktis. Nah, anak-anak, ini sebenarnya sandi Morse ini sudah pernah kalian pelajari juga kalau tidak salah ya, ketika kalian di pramuka ya, dengan menggunakan sandi Morse ini. Saat ini sandi ini juga masih digunakan, tapi di daerah yang militer, tapi yang memang mungkin koneksi listriknya juga pas, atau koneksi kabel internetnya juga putus. Jadi mereka masih menggunakan teknologi ini. Nah, nanti Pak Agus minta kalian mengerjakan tugasnya ini ya, Nana. Jadi memang kita masuk ke teknologi yang sekarang, tapi untuk tugas hari ini Pak Agus minta kita kembali dulu ke masa lalu, ke sejarahnya. Nah, nanti tolong kalian kerjakan dengan menggunakan sandi Morse. Nanti tugasnya seperti apa ada di halaman berikutnya. Oke ya. Nah, karena keterbatasan dalam menggunakan telegraf itu, akhirnya banyak ilmuwan yang mencoba melakukan pengembangan untuk alat telekomunikasi. Salah satunya yaitu Alexander Graham Bell. Kalian juga sudah pernah mempelajari ini di pelajaran tematik ya. Beliau adalah orang yang menemukan telepon. Dan benar waktu itu sangat menjadi hal yang dianggap penting sekali waktu itu ya, karena memang telekomunikasi itu penting sekali. Dan ketika beliau Graham Bell ini bisa menciptakan sebuah alat itu sangat fenomenal. Kemudian beberapa peneliti yang lain juga jadi ingin menciptakan hal-hal baru, karena ternyata Graham Bell menciptakan telepon itu pun masih belum bisa digunakan untuk tempat yang beda daratan, jadi hanya satu daratan saja. Akhirnya mereka
para peneliti mencoba mengembangkan dengan menggunakan gelombang radio. Akhirnya mereka bisa menciptakan pesawat radio, ya, atau radio yang pernah kita gunakan juga. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini dia anak-anak. Jadi pesawat radio yang pertama diciptakan dan diakui hak patennya itu adalah seorang yang bernama Guglielmo Marconi. Nah, dia yang mendapat hak paten penemuan radio pada tahun 1896. Walaupun sebelumnya juga sudah banyak yang mencoba melakukannya. Termasuk si Alexander Popov ini juga menemukan radio tapi tidak diakui sebagai penemu. Jadi kalau anak-anak memang punya suatu ide, lakukan saja ide itu, jangan takut, jangan ragu. Tapi kalau memang ingin diakui, maka ide itu harus dipatenkan, gitu ya. Coba kita amati dulu gambarnya. Jadi radionya seperti itu anak-anak. Sangat besar ya kalau kita bayangkan dengan radio yang sekarang ya. Kalau radio yang sekarang itu malah kadang-kadang kita dengan handphone ya, smartphone kita pun kita sudah bisa membuka radio. Atau kalau kita ingin membuka radio di tempat yang jauh sekali, misalnya sinyalnya kan tidak nyampe kalau dari HP saja. Kalau misalnya kita ingin dengar radio di Jakarta gitu, maka saat ini kita bisa menggunakan live radio yang ada di internet, dan itu teknologi yang sekarang. Tapi dari mereka-mereka ini anak-anak, semua perkembangan alat komunikasi itu berjalan terus dari orang-orang yang memang punya ide dan ingin menyelesaikan masalah dan membantu memudahkan dalam kehidupan. Nah, ini pesan dari Pak Agus saja buat kalian anak-anak kelas 6 yang luar biasa. Menurut Pak Agus, kalian selalu penuh dengan ide, jadi coba kalian gunakan alat-alat teknologi yang ada di sekitarmu ataupun apapun itu untuk mencoba mengkreasikan ide-ide kalian ya. Oke, seru sekali ya anak-anak. Jadi mulai dari awal menggunakan asap, kemudian masuk lagi menggunakan burung merpati, kemudian berlanjut menggunakan telegraf yang hanya orang itu saja yang bisa menggunakan, yang lain tidak bisa menggunakan. Akhirnya terus diambil yang lebih praktis, Abraham Bell bisa menciptakan telepon. Terus karena jaraknya tidak bisa antar pulau, akhirnya bisa diciptakanlah radio. Kemudian karena hanya terdengar suara saja, kemudian ada lagi si Paul Nipkow, orang Jerman, menemukan prinsip dasar dari televisi. Jadi dari pesawat telepon dan radio yang hanya menerima informasi suara, dirubahlah menjadi bisa menerima dan menampilkan gambar yang bergerak. Jadi semua selalu melakukan inovasi. Nah, kalau kita lihat televisinya sangat berbeda ya dengan televisi yang ada di rumah kita. Coba kalian lihatlah televisi di rumah kalian. Apalagi yang sekarang dengan smart TV ya, itu dia udah bisa koneksi internet, jadi kalian bisa buka YouTube pun lewat situ. Ataupun yang tidak punya smart TV pun sekarang bisa menggunakan dongle untuk bisa menghubungkan handphone ke tampilan layar televisi atau mirroring namanya ya. Jadi teknologinya selalu berkembang anak-anak, dan itu sangat menyenangkan, dan menurut Pak Agus itu seru sekali. Oke, yang satu ini yang kita sebut dengan satelit ini, benda ini sangat-sangat memberi perubahan kepada kehidupan manusia pada akhirnya. Karena dia ditempatkan di bagian di luar angkasa dan dia bisa mengirimkan sinyal itu tidak hanya satu pulau saja anak-anak, tapi dia bisa menyebar sampai ke seluruh bumi. Makanya ketika munculnya satelit ini, semuanya menjadi sangat mudah, semuanya menjadi terhubung dengan sangat gampangnya. Kita ingin apa saja, mau berhubungan dengan orang di luar negeri juga atau di mana saja, selama itu ada listrik dan juga ada koneksinya, kita bisa melakukannya. Dan dengan satelit ini akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesatnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk alat komunikasi anak-anak, ternyata satelit ini juga digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian, dan itu sangat-sangat baik sekali buat perkembangan kita di kemudian hari. Dan menurut Pak Agus, luar biasa perkembangannya.
dari satelit itu kemudian muncullah seperti ini anak-anak. Di tampilan kalian sudah ada, itu ada tulisan internet. Internet ini menjadi bagian hidup kita saat ini. Jadi sudah tidak lagi sekedar digunakan untuk satu bidang saja, tapi hampir semua bidang. Dan dari internet ini seolah-olah dunia yang sangat jauh itu menjadi sangat dekat. Seolah-olah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang Pak Agus tangkap dari internetnya. Dan menurut Pak Agus tidak akan berhenti di sini anak-anak. Kita sudah mengenal dengan istilah revolusi 4.0, di mana hampir semua lini menggunakan koneksi internet. Saat ini anak-anak sudah belajar di rumah dengan belajar jarak jauh. Maka mau tidak mau pun alat teknologi komunikasi internet ini pun menjadi sangat dekat dengan anak-anak. Dan ini belum apa-apa anak-anak. Kalau kita mau cari tahu, kita mau browsing di internet dengan kemampuan kita menggunakan internet itu, kita bisa cari tahu kira-kira teknologi di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Itu akan sangat hebat sekali anak-anak. Nah, Pak Agus persilakan kalian nanti kalau setelah habis dengan materi ini, silakan kalian buka di Google itu dan cari tahu kira-kira teknologi atau apa yang akan terjadi dengan teknologi komunikasi di masa yang akan datang. Dan itu mungkin kita akan berdecak kagum, tapi kita siap apa enggak. Nah, ini yang penting. Siap apa enggaknya ini yang harus kita kembangkan terus anak-anak. Menurut Pak Agus kalian harus terus belajar, Pak Agus pun akan terus belajar, supaya kita bisa bersahabat dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan juga tidak ketinggalan, dan kita bisa menggunakan itu untuk kebaikan, untuk kehidupan kita dan untuk orang lain juga. Gitu anak-anak. Proses pembelajaran kita di hari ini Pak Agus hentikan di sini untuk materi. Jadi kita hanya coba flashback saja sebentar, kira-kira di zaman dulu itu menggunakan apa, kemudian zaman sekarang kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Pak Agus, mengetahui bahwa teknologi berkembang dengan caranya begitu akan bisa membantu kita melihat ke depan, masa depan akan seperti apa. Kita mungkin bisa sedikit mengetahui karena kita sudah melihat pola-pola yang ada di masa lalu dan sekarang kita temui dengan perubahan-perubahannya. Gitu ya anak-anak, tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke ayo mencoba anak-anak. Di slide ayo mencoba ini adalah tentang tugas kalian. Jadi memang saat ini kita bicaranya lebih kita kembali ke flashback saja, maka tugasnya pun Pak Agus minta kita flashback juga ya. Pak Agus tadi sudah sampaikan bahwa kalian akan membuat sandi Morse tadi. Nah, cobalah kalian bikin seperti ini dulu. Kita coba gunakan teknologi yang dulu kala, yang dahulu kala ya. Sebenarnya juga kita ingin menggunakan teknologi dahulu kala yang menggunakan Morse tapi dengan lampu. Jadi kita menggunakan sinyal lampu. Tapi nanti dikirimnya melalui video. Jadi Pak Agus pikir, enggak usah dulu kalau video. Mendingan kita foto dulu. Jadi tolong kalian lakukan seperti ini. Siapkan kertas putih. Yang putih saja, HVS atau Quarto, atau kalau tidak punya itu, yang penting kertas putih ya. Bekas pun tidak apa-apa, ini di sebaliknya, dibaliknya gitu ya. Yang bagus minta tidak ada garis-garis, yang penting putih saja. Kemudian di situ kalian tulis terlebih dahulu di bagian atas misalnya gitu, teknologi yang nggak besar aja nah. Jadi ada teknologi gitu, kemudian nanti di bagian bawah kata teknologi itu baru kalian tulislah sandi Morse-nya. Teknologi kalau ditulis dengan Morse itu seperti apa. Nah, itu kalian tulis di situ. Kemudian kalian foto dengan hasilmu itu, entah kalian taruh di samping begini, di badan di samping atau di depan dada. Pak Agus persilahkan, kreasi kalian sendiri dengan gaya apapun Pak Agus persilahkan. Ide-ide kalian tolong kalian tuangkan di situ ya, tidak masalah buat Pak Agus. Yang Pak Agus utamakan adalah teknologinya terbaca, sandi Morse-nya terbaca. Kemudian itu nanti kalian kirimkan ke dalam form tugas topik 1 yang akan Pak Agus kirimkan di Google Classroom. Itu dulu anak-anak. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Agus di hari ini. Kita sedikit flashback dulu dengan masa lalu yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita coba mengapresiasi apa yang mereka lakukan dan kita coba berpikir kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.